Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Jelas Joker. Saya akan mereview beberapa saham yang hari ini layak kita pantau dan juga beberapa pergerakan ISG yang cukup signifikan di hari ini. Sebelumnya, jika teman-teman tertarik untuk ulasan saham yang saya lakukan, bisa like, comment, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Langsung saja kita mulai review yang akan saya berikan. ISG membentuk pola yang cukup menarik hari ini, bentuk candle Morobozu yang merupakan pola candle di mana atap, body, dan ekor candle itu tidak ada muncul ya. Jadi polanya cukup signifikan seperti yang terjadi di tanggal 22 Juli. Sudah menjadi kabar baik ketika dia berhasil break dua supply kecil di area 6097 sampai 6139. Ada pertahanan terakhir di 6162. Jika area ini mampu di break, bukan tidak mungkin ISG sudah menjadi kembali di tracknya ya. Dengan kemungkinan akan menyentuh high di area 6200. Dari momentum RSI dan MACD juga, saya pikir sudah sangat menarik untuk saham. Untuk saat ini, composite bergerak sangat signifikan. Kalau kita lihat dari time frame 4 jam mengindikasikan bahwa akumulasi bullishnya sudah dimulai ya. Jadi saya pikir composite hari ini menunjukkan jati dirinya dikala tapering off memang sudah memiliki dampak sendiri akibat panik yang sudah kita rasakan, dan sekarang sudah rebound, mengartikan investor retail di Indonesia sudah memposisikan diri sudah aman. Kalau kita lihat dari 3 candle ini adalah pola Morningstar. Jadi bukan tidak mungkin, saya masih optimis ISG akan break area 6162 esok hari. Oke, saham yang ingin saya bahas yang pertama adalah saham Agro. Agro lagi-lagi dapat melewati area supply 2360 sampai 2320. Masih ada area pertahanan kecil sekali yang tidak mampu ditembus di area 2410. Jika teman-teman yang sudah melakukan pembelian bisa memperhatikan area 2410 untuk lakukan sell on strength. Masih ada harapan kita menunggu area di demand area 2010 yang merupakan demand terkuat di saham Agro. Kalau kita lihat dari momentum MACD dan pergerakan harga secara RSI mengindikasikan memang bullishnya sudah akan dimulai ya. Karena pelemahan distribusi sudah terjadi sampai saat ini. Perlu diingat juga September merupakan September siklus merah dari ISG. Jadi teman-teman bisa memperhatikan cash di aset teman-teman. Jadi teman-teman juga harus memperhatikan area 2410. Jika area 2410 ini dapat ditembus, saya pikir masih ada chance untuk saham Agro untuk melanjutkan kenaikan sampai 2510. Selanjutnya ada saham MMLP. MMLP sedikit lagi menyentuh area 600 sampai 590 yang merupakan area demand yang kita tunggu-tunggu. Jika dia mampu break area 685, ini menjadi kabar baik juga karena ada potensi dia akan membreak area trendline resistance supportnya. Jadi saya pikir dari momentum juga mengindikasikan bearishnya sudah mengalami pelemahan. MLP layak kita pantau masih, jika dapat menyentuh area 600 kita bisa entry, tetapi jika dia berhasil break area 685 teman-teman bisa memikirkan untuk lakukan buy on breakout ya untuk saham MMLP. Selanjutnya ada saham Samudra Indonesia perkapalan yang hari ini mengalami ARB dengan volume yang cukup signifikan ya. Hari ini cukup signifikan distribusinya. Dan kalau kita gabungkan dari tanggal 27 sampai 30, ini merupakan gambaran akumulasi di tanggal 26. Masih ada area rentang di area 645 sampai 620 untuk merupakan area demand. Tetapi jika dia berhasil break area 600, teman-teman bisa melakukan opsi cut loss dulu ya. Memperhatikan potensi SMDR sangat riskan jika di bawah 600. Karena ini merupakan area resistance become supportnya yang sudah di-retest beberapa kali. Selanjutnya ada saham BBKP.
Bang Bukopin, situasinya kali ini memang cukup membingungkan dikala Bosowa masih memiliki asetnya di saham BBKP ini sekitar 5% lagi. Dan sekarang sudah menyentuh area resistance income support di area 488 sampai 460. Kemungkinan besar kalau kita tarik secara Fibonacci, secara Fibonacci memang sudah cukup menarik ya. Saham BBKP ini dengan potensi penurunan masih sampai 454. Tetapi kalau kita lihat menjadi area resistance income support, harusnya besok dia mengalami penguatan. Kalau kita lihat dari time frame 4 jam, momentumnya masih melakukan distribusi cukup kuat. Dengan tanda volume, MACD masih bergerak volume bar yang masih cukup besar ya. Jadi teman-teman yang sudah melakukan averaging, teman-teman bisa melakukan averaging saat ini, atau bisa menunggu juga di area support lanjutannya itu berada di area 458 sampai 450. Selanjutnya ada saham KF terkait sentimen vaksin yang sudah datang. Kita bisa memperhatikan KF sudah break area 2420, masih ada chance menuju area 2590 dan 2780. Secara momentum memang mengindikasikan bullishnya sudah dimulai, namun masih bergerak tipis-tipis. Jadi teman-teman bisa memantau dulu saham KF. Jika dia bertahan di area 2420, bisa memperoleh potensi mencapai 2590 dan 2780. Selanjutnya ada saham swing. Kita PRDA yang membentuk pola bearish divergent, di mana polanya bullish divergent ini dibuktikan dari bearish channel ini. Dia sudah membentuk pola lower high di sini secara time frame kecil, dan ada pola double bottom yang cukup sangat menarik ya. Jika pola double bottom ini berhasil di break besok, kemungkinan besar area 7425 bisa melakukan breakout dengan volume yang cukup besar ya, karena sudah terjadi akumulasi di 3 harian sebelumnya. Jika area 7425 berhasil di break, maka potensinya bisa mencapai 8775 sampai 860 yang merupakan area supply optimalnya. Tetapi jika kita lihat time frame kecil sekali, ini merupakan ada area supply juga di rentang 7800 sampai 7675. Jika teman-teman yang sudah melakukan akumulasi di area 6800, selamat. Teman-teman bisa memperhatikan area 7425, bisa melakukan sell on strength atau melakukan akumulasi sedikit untuk membantu dia break dengan konfirmasi yang baik, dengan bisa menjual di area 7800. Selanjutnya ada saham Kren. Kren sudah berhasil membreak area bearish channel dan sekarang sudah berada di posisi dia akan meretest area demand-nya kembali. Kalau kita lihat dari pola candle-nya, ini merupakan candle hammer dengan buyer memiliki tekanan yang jauh lebih besar. Jadi teman-teman bisa memperhatikan Kren di range harga 168 sampai 164 dengan area taking profit. Masih ada area supply yang tidak mampu ditembus di sini di 190 sampai 188. Kemungkinan besar akan bergerak di area sideways ini dulu. Jadi teman-teman bisa memperhatikan saham KF, saham Kren untuk selanjutnya. Kita akan membahas MNC Group. Saya memiliki ketertarikan jika dia berada di bawah 400. Tetapi hari ini dia bertahan di area resistance income supportnya di range harga 450 sampai 428. Hari ini sudah membentuk break ya di 462, tetapi tidak mampu bertahan di atas. Kalau kita lihat dari volume akumulasi memang sudah cukup bagus. Dari MACD dan RSI terkait momentum harga dan tren harga mengindikasikan bahwa bullishnya sudah akan dimulai, dan lagi-lagi bearish distribusi sudah mengalami pelemahan. Jadi teman-teman bisa memperhatikan BABP jika dia bertahan di area 450 sampai 428, masih ada kemungkinan dia akan menyentuh area supply kecilnya lagi di 500 dan 486. Tetapi jika kita dikasih harga di bawah 400, saham BABP layak untuk kita buy.
Selanjutnya ada saham KPIG. KPIG hari ini cukup menarik karena dia sudah berhasil break area bearish channel dan juga berhasil dengan volume yang cukup kuat di tanggal hari ini. Sudah ada area range buy di 117 dengan taking profit di 12% di 132 dan melakukan cut loss di 5% di 111. Jadi teman-teman bisa memperhatikan saham KPIG di range harga 117 sampai 118 jika berhasil mengikuti tren dari BABP lagi, karena kecenderungan hubungan mereka itu cukup bagus ya. Harga bandar masih sama di 144 sampai 139 dan belum melakukan averaging down ya. Jadi saya pikir kita masih ada untung-untung poin win-win ya di saham KPIG ini. Selanjutnya ada saham True. True yang sudah kita prediksi sesuai sama edisi harusnya mengalami perlawanan, tetapi tidak mengalami cukup perlawanan juga di area range demand-nya di 460. Kalau kita lihat dari volume hari ini terjadi pembelian signifikan ya. Sudah ada area buy dan jika kita ambil kesimpulan ini merupakan ada tekanan buy yang masih mengecek flow-nya dulu. Kalau kita lihat dari 460, jika ALB kembali maka potensinya bisa mencapai di 428. Maka di range 430 sampai 432 teman-teman bisa lakukan range buy ya. Dan kalau kita lihat di sini ada area ALB kecil sekali dan mungkin saja dia akan sampai di 346, tetapi kita bisa melihat test flow dulu di area 428 kembali ya. Selanjutnya ada saham MLPL. MLPL membentuk kondisi yang cukup menarik. Dia sudah break di area demand kita di 480 sampai 462. Chance-nya menuju 570 sampai 562 masih cukup besar dikarenakan 2 hari akumulasi ini mengalami peningkatan. Harusnya dengan MACD yang sudah mengalami golden cross mengartikan momentum MLPL sudah cukup kuat. Jadi 570 sampai 552 kita bisa melakukan taking profit pertama, dan jika bertahan bisa lanjut mencapai 640 dan bisa lanjut mencapai 700. Selanjutnya ada saham tower telekomunikasi yaitu Sen. Sen lagi-lagi tidak mampu menembus di area 374 yang merupakan area supply-nya. Jadi teman-teman bisa memperhatikan area pembelian di range harga 348 sampai 352 ya. Jika range harga itu masih bergerak di situ-situ saja, teman-teman bisa melakukan pembelian. Lalu juga jika dia berhasil break area 374, kemungkinan besar bisa mencapai area 400 dan 422. Dari sisi MACD dan RSI sudah mengindikasikan ingin bullish dengan volume distribusinya sudah mengalami pelemahan. Jadi saya pikir area 354 sampai 346 bisa melakukan range buy ya. Besok ada kabar baik terkait Hope akan melakukan corporate action yaitu melakukan RUU PST. Ini merupakan area demand di 150 sampai 143. Selama area 139 tidak di break dengan volume yang kuat menuju ke bawah, saya pikir Hope masih memberikan harapan. Potensinya masih sama jika kita melakukan akumulasi di 150 sampai 143. Saya berharap dia akan mampu melakukan akumulasi cukup besar di esok hari dengan momentum yang cukup signifikan pula. Selanjutnya ada saham BBYB yang hari ini melakukan perlawanan ya, naik 2,52%. Harusnya lebih baik dia turun saja menurut saya sampai 1.200-an. Kenapa? Di sini ada utang gap yang lagi-lagi masih belum dituntaskan oleh BBYB. Jika dia membentuk pola lower high ini belum membentuk karena dia hanya membentuk pola sejajar di high-nya, bukan membentuk pola lower high yang seperti yang kita tahu ya, seperti ini. Nah, ketika pola ini terbentuk, kita sudah bisa melakukan akumulasi secara bertahap. Tapi jika belum
membentuk pola lower high. Jadi kita bisa memperhatikan dulu untuk saham BBYB bagaimana volatile dan pergerakan harganya. Kalau kita lihat dari RSI dan MACD memang mengindikasikan dia ingin melakukan distribusi. Tetapi hari ini mungkin karena market hijau, saya pikir BBYB mengalami perlawanannya. Yang terakhir, Bukalapak. Bukalapak saya melakukan sedikit improvisasi ya. Kita melihat dari time frame 1 jam, saya pikir ada pola seperti Elliott Wave pada time frame 1 jam. Dengan change ini merupakan wave 1, ini wave 2, ini wave 3, wave 4, dan wave 5. Dengan perbedaan range, ini merupakan range 1 hour dan ini merupakan range daily ya. Jadi bisa kita perhatikan kemungkinan besar Bukalapak akan menyentuh area 985 dengan sesuai area pergerakan dan akumulasi yang masih bertahap. Lalu secara daily dia bisa menembus area 1095 menurut saya ya. Jadi ini masih terkait akumulasi saja, teman-teman bisa memperhatikan momentum dan proximity saham Bukalapak bagaimana potensinya, dan beberapa asing yang sudah melakukan akumulasi juga layak kita perhatikan. Sekian dulu untuk ulasan yang saya lakukan. Jika teman-teman tertarik untuk ulasan saham berikutnya, bisa like, comment, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Sekian dulu, saya ucapkan terima kasih.